Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Latifah dari kelas 4E Perbankan Syariah, NIM 630101901666. Baik, hari ini saya akan menjelaskan tentang keseimbangan pasar dalam ekonomi makro, di mana di dalamnya yaitu ada dua, pasar barang dan pasar uang. Di mana pasar barang itu berhubungan dengan kurva IS, sedangkan pasar uang berhubungan dengan kurva LM. Pasar barang sendiri adalah sebuah transaksi di mana diperjualbelikan semua barang dan jasa, dan apabila transaksi tersebut digabungkan menjadi satu secara agregat, maka itulah pasar barang. Sedangkan kurva IS itu menghubungkan antara suku bunga yaitu I dan pendapatan nasional yaitu Y, di mana tingkat keseimbangan itu ditunjukkan pada kurva IS yang menunjukkan tingkat keseimbangan pada pasar barang tersebut. Kemudian keseimbangan dari pasar barang. Dari keseimbangan di pasar barang dapat diturunkan kurva IS. IS sendiri dipengaruhi oleh tingkat bunga dan pendapatan barang yang tadi saya sudah bilang. Jika diasumsikan terjadi kenaikan tingkat suku bunga, maka hal ini berpengaruh terhadap besaran investasi yang ada. Kenaikan suku bunga juga dapat mengakibatkan investasi dari pasar barang ini juga turun. Setelah itu ada faktor yang menyebabkan investasi itu turun. Dimana yang pertama tadi saya sudah bilang bahwa suku bunga naik itu akan mengakibatkan investasi turun. Karena dengan naiknya suku bunga, maka untuk melakukan investasi yang disyaratkan dengan tingkat pengambilan yang lebih tinggi agar biaya bunga pinjaman itu tertutupi. Sedangkan faktor yang kedua, masyarakat dalam menyimpan uangnya, masyarakat saat ini lebih banyak menyimpan uangnya di bank karena nilainya yang relatif lebih tinggi dan tidak beresiko akan hilangnya uang jika tidak disimpan dalam bank. Kemudian tentang kurva IS. Kurva IS tadi menjelaskan tentang keseimbangan pasar barang. Keseimbangan pasar barang yaitu ciri-cirinya ada 4, dimana yang pertama kurva menunjukkan I sama dengan S, dan kurva menunjukkan hubungan investasi dengan tingkat bunga. Yang ketiga, kurva menunjukkan hubungan tabungan dengan pendapatan. Dan yang terakhir, pembentukan kurva IS tersendiri. Yang pertama itu tadi kurva menunjukkan I sama dengan S. Keseimbangan pasar barang yang digambarkan oleh kurva IS yaitu sesuai namanya, di mana kurva IS itu menunjukkan I sama dengan S. I adalah investasi dan S adalah saving atau tabungan. Dalam buku ekonomi mikro Islam telah dijelaskan bahwa pendapatan yang diterima dapat digunakan sebagian untuk konsumsi dan sebagian lagi untuk disimpan, yaitu Y sama dengan C plus S, di mana Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi, S adalah simpanan. Bila diasumsikan seluruh simpanan tersebut digunakan untuk investasi, maka S sama dengan I dan Y sama dengan C plus I. Yang kedua, kurva yang menunjukkan hubungan investasi dengan tingkat bunga. Hubungan antara investasi I dengan tingkat bunga I kecil dilatar belakangi oleh praktik yang lazim dilakukannya, yaitu meminjam kredit dari bank konvensional untuk melakukan sebuah investasi. Semakin tinggi bunga, maka semakin sedikit jumlah kredit yang mau dipinjam oleh masyarakat dari bank konvensional. Berarti semakin sedikit investasi yang terjadi. Sehingga kurva menunjukkan kurang lebih seperti itu. Dan yang terakhir, maksud saya yang ketiga, kurva yang menunjukkan hubungan tabungan dengan pendapatan, di mana hubungan antara tabungan dengan pendapatan itu dilatar belakangi oleh kecenderungan orang yang menggunakan sebagian pendapatannya untuk ditabung dan sebagiannya yang lain untuk dikonsumsi. Kecenderungan ini untuk menabung sebagian pendapatannya disebut marginal propensity to save atau MPS, dan kecenderungan menggunakannya untuk keperluan konsumsi disebut marginal
propensity to consume atau MPC, di mana digambarkan Y sama dengan C plus S dan Y dalam kurung MPC kali Y plus dalam kurung MPS plus Y, di mana kurva menggambarkan seperti ini. Dan yang terakhir, pembentukan kurva IS. Kurva IS dibentuk dengan menggunakan ketiga kurva di atas tadi secara grafis, dan penggabungan ini digambarkan dengan 4 kuadran, di mana kuadran 1 adalah kurva I dengan I, dan kuadran 2 adalah kurva I sama dengan S, dan kuadran ketiga merupakan kurva S dengan Y, dan yang keempat adalah kurva LM yang merupakan hasil dari penggabungan antara kuadran 1, 2, dan 3, sehingga membentuk kurva seperti itu. Terus dalam proses penurunan kurva sendiri, yaitu kondisi awal terjadi keseimbangan terjadi pada titik A dan Y, yang kemudian dimisalkan terjadi kenaikan tingkat suku bunga dari I menjadi I aksen. Hal ini berdampak pada bergesernya kurva ZZ menjadi ZZ aksen yang disebabkan turunnya investasi sebagai akibat naiknya tingkat suku bunga. Selain itu, kenaikan suku bunga akhirnya berdampak pada penurunan Y sebagai akibat dari pemerintah. Belanja pemerintah adalah salah satu komponen pengeluaran, maka belanja pemerintah yang lebih tinggi untuk semua tingkat pendapatan itu. Terus faktor-faktor yang mempengaruhi kurva IS. Yang pertama, ada besarnya angka pengganda yang mempengaruhi tingkat kemiringan kurva IS. Yang kedua, kepercayaan masyarakat terhadap perekonomian. Dan yang ketiga, kepekaan pengeluaran investasi terhadap suku bunga. Semakin peka, maka setingkat suku bunga semakin besar pula gradien kurva IS-nya. Kemudian yang keempat, belanja pemerintah, di mana semakin besar belanja pemerintah, maka semakin naik kurva IS tersebut. Dan di option kedua tadi juga ada semakin dalam kepercayaan masyarakat itu semakin optimis, maka konsumsi dan investasi otonom akan semakin besar. Dan semakin pesimis, maka konsumsi dan investasi otonom akan menurun. Kemudian yang kedua yaitu pasar uang. Pasar uang adalah pasar yang menemukan permintaan uang atau L dan penawaran bunga atau M. Menurut John Maynard Keynes, motif permintaan uang masyarakat ada 3, yaitu untuk transaksi, berjaga-jaga, dan berspekulasi. Sedangkan kurva LM adalah kurva yang menunjukkan besarnya pendapatan nasional pada berbagai tingkat bunga yang memenuhi syarat keseimbangan di pasar uang. Keseimbangan di pasar uang dalam ekonomi Islam, yaitu yang pertama tadi motifnya untuk melakukan transaksi, dan yang kedua untuk berjaga-jaga, dan yang ketiga sedangkan motif untuk spekulasi itu seperti yang dikemukakan oleh Keynes tidak pernah akan ada dari dalam ekonomi Islam, sehingga permintaan uang untuk tujuan spekulasi yang dalam merupakan fungsi dan tingkat bunga akan sebesar 0. Oleh karena itu, permintaan uang dalam ekonomi Islam selalu berhubungan dengan tingkat pendapatan. Motivasi berjaga-jaga itu muncul karena individu dan perusahaan menganggap perlu memegang uang tunai di luar apa yang diperlukan untuk transaksi guna memenuhi kewajiban dan berbagai kesempatan yang tidak disangka untuk pembelian di muka. Kemudian kurva LM. Keseimbangan pasar uang dengan kurva LM yaitu kurva yang menunjukkan L sama dengan M, kemudian kurva yang menunjukkan hubungan uang dan pendapatan, kurva yang menunjukkan hubungan uang dan tingkat bunga, serta pembentukan kurva L dan M. Kurva yang menunjukkan L sama dengan M. Keseimbangan pasar uang yang digambarkan oleh kurva LM tersebut sesuai dengan namanya, kurva menunjukkan L dan M, di mana L adalah likuiditas atau uang dalam perekonomian yang diedarkan oleh bank sentral, dan M adalah
jumlah uang yang ingin dipegang masyarakat. Dalam notasi lain dituliskan MS sama dengan MD, di mana MS adalah money supply, penawaran uang oleh bank sentral, dan MD adalah money demand, permintaan uang oleh masyarakat. Permintaan uang berdasarkan motifnya dapat dibedakan menjadi 3, yaitu permintaan uang untuk melakukan transaksi disebut MD, permintaan uang untuk spekulasi disebut MD juga, permintaan uang untuk berjaga-jaga disebut dengan MD dalam kurung PR. Sehingga dirumuskan MD sama dengan MD dalam kurung TR plus MD dalam kurung SP plus MD dalam kurung PR. Kurva yang menunjukkan hubungan uang dan pendapatan. Semakin kaya orang, maka semakin besar pula keinginan memegang uang untuk melakukan transaksi. Sebaliknya, jika semakin miskin orang, maka semakin kecil jumlah yang ingin dipegangnya. Hubungan positif dikenal sebagai teori Cambridge yang akan permintaan uang. Kemudian hubungan antara uang dan kekayaan ini dapat digambarkan dengan grafik atau kurva sebagai berikut. Kurva yang menunjukkan hubungan uang dengan tingkat bunga, yaitu semakin tinggi bunga, maka semakin orang tertarik menyimpan uangnya dalam deposito di bank konvensional. Dalam konteks lain, semakin tinggi bunga obligasi, maka semakin orang tertarik membeli obligasi konvensional. Bila orang meningkatkan simpanan uangnya dalam bentuk deposito di bank konvensional, maka semakin sedikit uang yang tersedia baginya untuk melakukan spekulasi berjual beli saham di pasar saham. Kemudian pembentukan kurva LM. Kurva LM itu menggunakan 3 kurva secara grafis. Penggabungan ini digambarkan dengan 4 kuadran, di mana kuadran 1 adalah kurva MD dalam kurung SP atau P dengan I. Yang kedua, kuadran 2 adalah kurva L sama dengan M. Kuadran 3 kurva MD dalam kurung TR atau P dengan Y, dan kuadran 4 adalah kurva LM yang merupakan hasil dari penggabungan kuadran 1, 2, dan 3. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kurva LM. Yang pertama yaitu jumlah uang yang beredar, yang kedua jumlah uang yang diminta untuk spekulasi otonom, yang ketiga kepekaan permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga, dan yang keempat kepekaan permintaan uang untuk spekulasi terhadap suku bunga. Keseimbangan pasar uang dan kurva LM. Besarnya permintaan uang dipengaruhi oleh pendapatan nominal dan suku bunga. Berdasarkan hubungan ini, dinyatakan bahwa kenaikan pendapatan akan meningkatkan permintaan uang nominal, sedangkan kenaikan suku bunga akan menurunkan permintaan uang. Dari persamaan ini, diketahui bahwa permintaan uang real akan dipengaruhi oleh pendapatan real dan tingkat bunga. Perbedaan antara uang nominal dan uang real akan terlihat dari daya belinya. Kemudian penurunan kurva LM. Kondisi awal terdapat keseimbangan antara money demand dengan money supply pada titik A dengan suku bunga sebesar I dan pendapatan atau output sebesar Y. Kemudian dimisalkan pendapatan naik dari Y ke Y aksen, maka akan menyebabkan money demand meningkat sehingga akan menggeser kurva MD menjadi MS, yang berdampak pada kenaikan tingkat suku bunga dari I menjadi I aksen, sehingga terbentuk keseimbangan baru dari A menjadi A aksen. Artinya, semakin tinggi pendapatan, maka semakin tinggi juga tingkat suku bunga akan meningkat. Hal ini karena aktivitas ekonomi yang tinggi biasanya bertransaksi membutuhkan uang. Akibatnya, kebutuhan uang akan semakin meningkat pada saat kebutuhan uang yang meningkat dihadapkan pada penawaran bunga yang tetap akan mengakibatkan suku bunga itu meningkat. Kemudian keseimbangan kurva dari kurva IS dan kurva LM. Kurva IS merupakan kurva yang menghubungkan antara I dan Y pada saat pasar barang dalam kondisi equilibrium. Sedangkan kurva LM merupakan kurva yang menghubungkan antara Y dan I pada saat pasar uang dalam kondisi equilibrium. Jika kurva IS dan kurva LM bertemu pada saat titik, maka hubungan yang terjadi antara rasio profit sharing dengan Y menggambarkan keseimbangan di pasar barang dalam ekonomi Islam. Disebut juga dengan IS.
Hubungan ini bersifat negatif karena naiknya nilai A meningkatkan share atau bagian keuntungan bagi pemilik dana, sehingga hal ini menurunkan motivasi untuk berinvestasi secara agregat, akan berdampak kepada turunnya output nasional. Nilai A tidak hanya memegang peranan di pasar barang, namun juga di pasar uang. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada penjelasan dari saya yang kurang paham ataupun perkataan dari saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.